حمدا كثيرا لمن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والصلاة والسلام على عبده ونبيه ورسوله محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwat iman, ikhwan fillah, akhwat fillah, jamaah salat zuhur Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjaga keimanan kita, masih menjaga ketakwaan kita, masih menjaga keislaman kita, masih menjaga silaturahim kita, masih menjaga lisan kita, masih menjaga amal kita, masih menjaga kesucian diri kita, serta masih menjaga ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, sampai insya Allah kita mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu diampuni dosa, ditutup kesalahan, dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang harum yang berada di dalam surga sebagai puncak kemenangan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah 5 ayat pertama dijelaskan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah beriman kepada yang gaib. Dan kalau kita baca surat Luqman ayat terakhir, ternyata yang digoibkan itu ada 5. Yang pertama adalah waktu kiamat. Kapan hari haknya kiamat? Itu tidak ada yang tahu seorang pun selain Allah SWT. Jadi innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya ya Allah itu di sisinya ya itu pengetahuan tentang as-sa'ah, kapan kiamat itu terjadi. Rasul hanya sekedar mengingatkan bahwa kiamat itu benar adanya dan pasti terjadinya. Adapun kapan ya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang digoibkan itu adalah hujan. Jadi hujan itu kapan turunnya, di mana turunnya, berapa banyaknya, kemudian dampak apa yang ditimbulkannya. Dan oleh karena itu ketika turun hujan, kita disunahkan untuk berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Ya. Wa yunazzilul ghaits, kata Allah. Dia yang menurunkan hujan terus menerus. Karena yang namanya air yang ada di bumi itu perlu ya didaur ulang. Bagaimana supaya air itu tetap bersih, bagaimana supaya air itu tetap suci, bagaimana supaya air itu tetap higienis, maka Allah turunkan hujan berulang-ulang. Sehingga air yang diuapkan dari bumi, kemudian yang diturunkan ke bumi dalam bentuk hujan, itu volumenya sama. Ya. Adapun kenapa sampai banjir, itu bukan salah air. Itu salah manusia dalam menyikapi hujan. Nah, kemudian yang ketiga yang digoibkan oleh Allah itu adalah bayi yang ada di rahim ketika dalam bentuk janin atau dalam bentuk embrio. Ya. Tidak tahu apakah bayi itu nanti akan mulus atau akan cacat. Berapa banyak umur yang diberikan kepadanya, berapa banyak rezeki yang diberikan kepadanya, ya, kemudian bagaimana amalnya dan bagaimana nasibnya. Jadi ada 4 perkara ya yang Allah catat ya
dari setiap janin yang ada di dalam rahim ibu. Yang pertama ajalnya, yang kedua rizkinya, yang ketiga amalnya, dan yang ketiga nasibnya. Itu digaibkan. Manusia tidak tahu. Wa ya'lamu ma fil arham. Jadi hanya Allah yang tahu tentang janin yang ada di dalam rahim. Yang keempat yang digaibkan oleh Allah SWT adalah masa depan, hari esok, ya, satu hari, ya, kemudian atau 1 jam kemudian atau 1 menit kemudian, bahkan 1 detik kemudian, manusia tidak tahu, apalagi 1 tahun kemudian. Jadi hanya Allah yang tahu apa yang terjadi, ya, masa depan itu. Wa matadri nafsum madza taksibu ghadan. Dan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dilakukan hari esoknya, ya. Makanya hari kemarin itu gaib, ya. Hari kemarin itu sudah berlalu, kemudian hari esok itu gaib. Ya, waktu yang Allah berikan kepada kita ya hari ini. Hari ini kita gunakan sebaik-baiknya agar lebih baik daripada hari kemarin, untuk menyongsong masa depan yang digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yang digaibkan oleh Allah itu masalah kematian. Jadi manusia tidak tahu kapan mati, di mana mati, dan dalam keadaan apa, dalam keadaan bagaimana dia mati. Ya, itu dalam surat Luqman Allah ingatkan. Makanya wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Apakah di kampung halamannya, atau kemudian di tempat dia bekerja, di tempat dia mengembara, di tempat dia menimba ilmu, dan lain sebagainya. Itu digaibkan Allah SWT. Ya. Makanya kematian itu diawali dengan, ya, perintah untuk menjaga iman, perintah untuk menjaga takwa, perintah untuk menjaga Islam, supaya mati husnul khatimah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintah Allah. Perintah Allah kepada orang yang beriman dan bertakwa agar tidak mati kecuali dalam keadaan Islam atau husnul khatimah. Ya. Kemudian yang selanjutnya Imam Ibnu Katsir dan Imam As-Sa'di serta ulama tafsir yang lainnya, dia berkata annahu man 'asya 'ala syai'in mata 'alaihi. Ya. Jadi siapa yang hidup dalam keadaan sesuatu, ya, maka dia akan mati dalam keadaan sesuatu itu, ya. Jadi kalau dia hidup dalam keadaan maksiat, maka matinya pun dalam keadaan maksiat. Ya, kalau dia hidup dalam keadaan ibadah, maka matinya pun dalam keadaan ibadah. Ya, kalau hidup dalam keadaan Islam, insya Allah matinya pun dalam keadaan Islam. Oleh karena itu jaga yang namanya hidup, jangan sampai berakhir dengan su'ul khotimah. Ya. Jadi ada orang yang, ya, setiap sore nongkrong di depan rumahnya, ngobrol dengan tetangganya sambil minum kopi, dan ternyata matinya juga sore sedang ngobrol. Ya. Ada orang yang kemudian selepas sholat maghrib dia tidak pulang ke rumah, dia berzikir menunggu sholat isya, duduk di masjid. Dia matinya setelah sholat maghrib sedang berzikir, duduk di masjid menunggu sholat isya. Makanya Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya apa? Memang mati digaibkan, tapi biasanya orang mati sesuai dengan kebiasaannya. Nah, bagaimana agar kita mati dalam keadaan Islam? Bagaimana supaya kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Yang pertama berdoa, ya. Berdoa agar mati dalam keadaan Islam. Setiap orang pasti mati, tapi orang tidak mungkin mati husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam kalau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang pasti dikasih jodoh, dikasih istri, dikasih suami, ya. Tapi tidak mungkin dapat istri yang salihah, suami yang salihah kalau tidak berdoa kepada Allah untuk mendapatkan suami dan istri yang salihah. Demikian pula dengan mati, ya. Jadi tidak mungkin mati dalam keadaan Islam kalau kita tidak berdoa kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan Islam. Itu ada dalam Al-Quran.
Petunjuk orang yang bertakwa bagaimana supaya mati dalam keadaan Islam. Berdoa, Rabbana afriq alana sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alana sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alana sabra wa tawaffana muslimin. Ini doa pasukan Talut ketika berhadapan dengan pasukan Jalut yang tidak pernah terkalahkan. Tapi kemudian setelah berdoa itu, Allah SWT memenangkan pasukan Talut melawan pasukan Jalut. Dan doanya ini, ya Allah anugerahkan kepada kami ya kesabaran. Di antaranya kesabaran ketika menghadapi musuh yang sangat kuat, sangat banyak, sangat hebat. Tanpa pertolongan Allah tidak mungkin mendapat kemenangan. Tapi dalam waktu yang sama, apa? Wa tawaffana alal muslimin. Wafatkan kami sebagai orang Islam. Makanya ada doa Allahumma amitna muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bisolihin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam, hidupkan kami dalam keadaan Islam, pertemukan kami dengan orang-orang yang saleh. Itu yang pertama. Kalau mau mati husnul khotimah, berdoa kepada Allah. Yang kedua, ya, usahakan hidup di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu kebiasaan, jalan, cara yang ditempuh oleh Rasul, ditempuh oleh para sahabat, dan ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Kalau hidup tidak di atas sunnah, tidak mungkin mati husnul khotimah. Ini juga ada doanya yang diajarkan Rasul kepada umatnya. Allahumma ahyini ala sunnati nabiyyika wa tawaffani ala millatihi wa izni min mudhillatil fitan. Ini penting banget itu. Ya Allah, hidupkan aku di atas sunnah nabimu. Kemudian matikan aku di atas agamanya, mati di atas Islam, mati husnul khotimah. Dan lindungi aku dari berbagai macam fitnah yang membuat aku sesat, membuat aku celaka, membuat aku binasa, bahkan membuat aku masuk neraka. Ini penting doa ini, ya. Kemudian yang selanjutnya, solih agama. Usahakan agama kita harus baik. Kemudian soleh dunia kita harus baik. Soleh akhirat kita harus baik. Kemudian umur yang Allah berikan, makin bertambah umur, makin ditambah umur, makin dipanjangkan umur, makin digunakan untuk berbuat baik. Agar apa? Agar ketika mati menjemput kita, malakul maut mencabut nyawa kita, itu dalam keadaan rest in peace, dalam keadaan istirahat dengan damai. Tidak akan bertemu lagi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyakitkan. Usahakan ketika kita di alam kubur tidak bertemu dengan sesuatu yang buruk. Dan itu doanya diajarkan oleh Rasul. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, solehkan agamaku karena agama itu benteng hidupku, solehkan dunia karena dunia itu tempat hidupku, solehkan akhiratku karena akhirat itu tempat kembaliku. Jadikan hidupku setiap hari, setiap waktu, setiap saat bertambah kebaikan, dan jadikan matiku sebagai waktu istirahat dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini doa singkat tapi padat. Ini merupakan kebutuhan primer manusia. Kemudian yang selanjutnya ada 5 tanda kematian. Hati-hati dengan 5 tanda kematian. Jadi mati itu digoibkan, tapi orang mati sesuai dengan kebiasaan. Dalam waktu yang sama ada yang tidak digoibkan dari kematian. Itu apa? Tanda-tanda kematian. Bahwa orang itu sudah dekat dengan kematian. Apa itu? Yang pertama ketika umurnya sudah memasuki 60 sampai 70 tahun. Jadi 60 sampai 70 itu interval waktu di mana orang sudah dekat dengan kematian. Hati-hati. Ya. Berhenti berbuat maksiat itu. Ya, amaru ummati ma baina sitina wa sab'ina sana. Jadi kata Rasul, umur umatku hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Ya, jadi umur umat Rasul itu rata-rata pendek-pendek. Ya. Jadi paling tua 60, mentoknya 70 tahun. Itu pun wa aqalluhum man yajuzu dzalika kata Rasul. Sangat sedikit ya umur umatku yang bisa melampaui 60 tahun, apalagi sampai 70 tahun. Yang kedua, tanda kematian itu kalau sudah tua, ya, rambut sudah mulai ditumbuhi uban. Semakin tua, uban semakin banyak.
Ada dua cara menyikapi uban itu. Yang pertama dengan disemir. Ya, yang kedua tidak dicabut. Yang ketiga dibiarkan apa adanya. Karena uban bagi orang yang beriman nanti pada hari kiamat akan memancarkan cahaya. Jadi orang yang beriman itu akan memancarkan cahaya dari bekas wudunya dan dari uban yang tumbuh di rambutnya yang kemudian nanti akan memancarkan cahaya. Ya. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu zat yang telah menciptakan kalian dari lemah kemudian menjadi kuat. Dari kuat kemudian menjadi lemah kembali. Bahkan setelah itu bukan hanya lemah saja, ditambah bonus yang namanya uban. Ya. Asalnya kita lemah, setelah lemah dikuatkan. Itu rububiyatullah, Allah itu sebagai Rabb. Ya. Setelah kuat dilemahkan lagi. Tapi lemahnya bukan lemah saja, ditambah dengan yang namanya uban sebagai tanda bahwa dia sudah dekat dengan kematian. Makanya banyak berdoa seperti tadi. Rabbana afriqna sabra wa tawaffana muslimin. Allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin, ya. Wa ahyina muslimin wa alhiqna bisolihin. Ya. Kemudian yang selanjutnya di sini jelaskan bahwa tanda kematian yang ketiga sudah banyak penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, penyakit sudah numpuk dan itu biasanya dimulai ketika umur 60 tahun, ya. Dari ujung kaki sampai ujung rambut udah lengkap itu. Silakan. Ya, namanya B kompleks ya. Ada budak ya. Kemudian apa? Bengek, apalagi itu. Batuk, biri-biri, beser, boson dan sebagainya tuh. Jadi tambah tua, tambah banyak penyakitnya. Jadi ada yang menarik di dunia ini. Orang berusaha untuk mengumpulkan harta, tapi ternyata nggak kumpul-kumpul, nggak banyak-banyak, ya. Tapi yang namanya penyakit nggak pernah orang mengumpulkannya. Tapi tambah umur, tambah banyak. Ya, itu mengingatkan betapa manusia itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa manusia itu makin lama makin dekat dengan kematian. Tapi ada ya orang yang penyakitnya nggak banyak, cuma satu. Tapi mematikan. Misalnya stroke, jantung dan sebagainya. Tapi ada benar-benar penyakit walaupun cuma satu dan memang mematikan. Namanya sakratul maut. Dan sakratul maut ini satu-satunya penyakit yang tidak bisa diobati. Baik dengan obat kimia, dengan obat herbal, dengan obat tradisional. Bahkan dengan obat ritual pun tidak bisa. Jadi orang yang sedang sakratul maut tidak bisa diruqyah. Tidak bisa dikasih jamu dan sebagainya. Yang bisa cuma ditalkinin. Ya, dekat ke kupingnya dibisikkan la ilaha illallah. Karena itulah yang kalau dia bisa mengucapkan dakhala jannah, pasti masuk surga. Jadi semua obat ada penyakitnya, ada obatnya. Jadi jangan putus asa ketika Allah menguji dengan penyakit, pasti ada obatnya. Tapi ada satu penyakit yang tidak ada obatnya. Pertama adalah penyakit tua. Tua nggak ada obatnya. Yang kedua penyakit yang namanya penyakit yang paling sakit yang belum pernah dan tidak pernah ditemukan oleh manusia ketika penyakit itu yang namanya sakratul maut. Makanya dalam Al-Quran kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya mati. Mati itu ada rasanya dan menggunakan kata zauq. Zauq itu rasanya tidak hanya lokal tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki terasa sakit semuanya. Sehingga saking tidak kuatnya menahan penyakit itu dia mati. Makanya hati-hati. Usahakan dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian kita berdoa kepada Allah ya agar kita dilindungi dari penyakit yang paling jelek. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya, kita berlindung dari penyakit kulit yang namanya kusta. Kemudian dari penyakit yang namanya gila. Kemudian dari penyakit yang bisa mencopot kuku. Ya, ada tuh kuku sampai copot itu gara-gara penyakit itu. Dan yang selanjutnya kita berlindung kepada Allah dari penyakit yang paling jelek. Jangan sampai kita mengalami penyakit seperti itu. Dan yang kelima, tanda kematian itu ketika sedang dalam perjalanan. Baik perjalanan dekat dari rumah ke tempat kerja atau perjalanan jauh ketika pulang kampung. Itu dekat dengan kematian.
Makanya diajarkan supaya kita mati husnul khotimah kalau itu adalah ya perjalanan terakhir hidup kita. Apa doanya? Doanya adalah ketika berzikir kepada Allah, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, Maha suci Engkau ya, yang telah menggerakkan kendaraan ini, baik kendaraan hidup ataupun kendaraan yang dalam bentuk mesin. Kami tidak bisa menundukkannya. Jadi orang yang jago ketika nyetir, ketika remnya belum nggak bisa apa-apa, atau setirnya patah nggak bisa apa-apa. Yang mengendalikannya adalah Allah SWT. Apalagi kemudian kendaraannya itu berupa makhluk hidup. Allah yang menundukkan itu. Dan kemudian ya kita berikrar bahwa kami sesungguhnya akan kembali kepadamu. Bisa jadi itu perjalanan terakhir hidup kita di dunia ini. Oleh karena itu pesan Allah yang selalu disampaikan oleh Rasulnya setiap kali khutbah Jumat atau khutbah-khutbah yang lain. Jaga iman, jaga takwa, jaga Islam, jaga silaturahim, jaga lisan, jaga amal, jaga kesucian diri, dan jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.